Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di YouTube channel kutub.id di programnya Kutub Talk bersama saya Nenden MS. Kali ini saya akan mengajak kutubers semuanya untuk belajar mengenal tentang saham. Nah, kita ditemani oleh kakak-kakak yang ada di sini. Halo. Nah, di sini ada Kak Deva, Mila, dan Nilam ya? Nilam. Dari komunitas ISP, Investor Saham Pemula. Umumnya kata saham itu lebih akrab di telinga pengusaha atau enggak orang tua ya? Tapi asing di kalangan anak muda ya. Boleh disapa dulu kutubersnya. Hai Kutubers. Salam kenal dari kita Investor Saham Pemula Bandung. Ya, namanya barangkali bingung yang mana Kak Deva? Oh iya, mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Perkenalkan, aku Mila Nisa dari ISP Bandung, Divisi CMR atau Capital Market Research. Halo Kutubers, kenalin aku Nilam, aku pengurus ISP Bandung. Di ISP Bandung ini aku sebagai finance-nya. Halo Kutubers, perkenalkan nama aku Deva, aku di ISP Bandung sebagai sekretaris. Ya, itu dia perkenalan kita dengan kakak-kakak dari ISP Investor Saham Pemula. ISP, aku juga sebenarnya baru denger sih dan terkaget-kaget juga ternyata investor atau apa ya namanya komunitas saham itu ternyata ada dari kalangan anak-anak muda ya. Nah, apa sih sebenarnya ISP itu? Jadi ISP itu sebenarnya kan wadah untuk kita nih sebagai pemula gitu yang baru terjun di dunia investasi khususnya saham gitu ya, untuk belajar, untuk mengenal gitu. Nah tapi kita juga tuh bukan hanya kita yang belajar. Jadi sistemnya itu kayak bola salju, bukan hanya buat kita tapi juga buat orang lain supaya orang lain ikut merasakan. Dengan cara apa? Dengan cara inklusi gitu. Inklusi itu adalah sebuah edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat. Mulai dari anak-anak SMA, kebetulan kemarin adalah kegiatan-kegiatan yang mungkin nanti akan kita obrolin lebih lanjut gitu sih. Berarti di sini lebih ke menyorot anak-anak muda ya? Iya betul. Nah, semangat apa sih yang membuat ISP ini hadir di kalangan anak muda, muncul di permukaan bumi? Iya. Sebenarnya kan awalnya tuh kita peduli dengan orang-orang yang terjebak di investasi bodong gitu kan. Iya. Kenapa harus ke investasi bodong sedangkan ada investasi yang aman gitu, yang udah diawasi oleh pemerintah juga. Terus untuk sekarang kan lagi musim ya di pinjol gitu ya. Sebenarnya kalau buat investasi itu gak harus pakai pinjol, apalagi kan pinjol itu banyak efek-efek negatifnya seperti kalau kita gagal bayar, sering diteror kayak gitu. Jadi kita lebih mengedukasi bahwa sebaiknya untuk dalam mengelola keuangan tidak menggunakan pinjol kayak gitu. Mungkin ada tambahan? Terus juga kehadirannya itu apalagi sekarang ini ya Teh udah mulai menggema lagi nih ISP. Kenapa bisa menggema lagi? Sebenarnya ISP kan muncul di permukaan bumi lah gitu ya. Seperti yang kita tanyakan tadi itu di tahun 2014. Nah di tahun 2014 tuh orang kan itu awal mulanya investasi bodong yang tadi udah disampaikan. Terus sekarang kita menggemakan lagi tuh karena judi online. Judi online kan sekarang udah sangat marak banget gitu ya di mana-mana gitu. Nah ISP juga tuh hadir untuk itu gitu. Itu kenapa ISP mulai bercahaya lagi setelah meredup di zaman Covid gitu kan. Di zaman Covid tuh orang-orang itu ya ekonomi mulai melemah gitu kan. Terus orang-orang yang mungkin berinvestasi sebelumnya karena IHSG tadinya baik-baik aja itu jadi drop gitu lah. Terus setelah pas pandemi juga tapi tetap banyak para investor yang mulai hadir. Nah disitulah ISP semangat lagi untuk muncul. Jadi mulai awal munculnya itu di tahun 2014 berarti udah berjalan 9 tahun sih Teh. 9 tahun. Cukup lama ya? Iya. Nah, fokusnya ISP itu di mana sih? Fokus gerakan ISP itu di mana? Di bidang yang seperti apa gitu atau cakupannya yang bagaimana ya?
Jadi kalau cakupan dari ISP sendiri itu di edukasi sih teh, edukasi secara inklusi atau edukasi secara terus-menerus gitu. Nah jadi di sini tuh kita berfokusnya satu, menyemarakan apa sih sebenarnya investasi itu. Selain sentimen orang investasi bodong, ada juga investasi itu judi kata orang-orang kan. Nah kita mau memberitahu itu tuh, padahal di investasi itu ada namanya investasi yang syariah. Jadi ada yang konvensional, ada juga yang syariah. Dan yang syariah juga itu tuh diawasi oleh namanya IDX Islami seperti itu sih. Jadi jangan deh masyarakat tuh berpikir bahwa investasi itu judi, karena investasi itu juga ada yang syariah. Itu sih. Nah selain itu juga kita bukan hanya sekedar edukasi yang seperti itu, kita juga misalnya kalau untuk tergantung ya teh sasarannya seperti apa. Contoh kemarin di sekolah di YWKA kita kerja sama juga sama PT KAI gitu. Nah di YWKA itu sendiri kita memberi pengenalan dasar apa sih investasi, apa aja instrumennya. Terus kalau misalnya waktu itu juga ke guru-gurunya. Nah kalau mulai ke guru-gurunya kita bisa kasih tahu nih bagaimana cara transaksinya, terus juga bagaimana cara memilih saham yang baik dan benar. Karena kalau anak SMA kan belum tentu semua punya KTP, tapi kalau guru-gurunya kan pasti punya KTP, udah mulai pada kepo nih. Karena mereka juga harus merencanakan keuangannya, karena investasi itu sebenarnya salah satu cara untuk menggulung aset. Kan kalau orang tua tuh asetnya bukan hanya untuk diri sendiri, kalau kita masih muda mah buat kita lah ya, foya-foya jalan ke sana kemari. Tapi kalau orang tua kan buat anak, buat keperluan rumah tangga dan lain sebagainya gitu sih. Berarti cangkupannya itu dari umur berapa sampai berapa kalau di ISP? Untuk sasarannya seperti itu ya teh. Kalau untuk sasarannya kita udah mulai di atas 15 tahun lah teh biasanya tuh ya, 15 tahun sampai kemarin tuh pas kita ngobrol sama guru di YWKA umur hampir pensiun teh, 50 tahunan juga ada gitu. Karena itu kalau udah usia di atas kepala 5 lah ya, itu tergantung semangat orang untuk belajar sih. Kan ada orang yang udah kepala 4 udah malas belajar, tapi itu bapak itu masih jiwa muda gitu, masih senang untuk belajar. Jadi ISP ini mewadahi orang-orang yang ingin belajar tentang saham gitu. Makanya namanya investor saham pemula gitu. Jadi kita nggak harus orang yang expert kok, gitu. Itu sih. Kalau misalkan ada yang mau, misalkan Kutubers ada yang mau nih, aduh pengen nih nyobain saham tapi gimana ya awalnya gitu. Terus aduh takut rugi juga gitu, nggak ngerti juga tradingan juga gitu. Nanti di sana diajarin gitu ya? Ya kalau di sana tuh, jadi di ISP itu ada dua ya teh. Yang pertama tuh ada member atau enggak anggota, dan kedua itu ada pengurus. Jadi kalau member atau anggota tuh semua yang ingin belajar saham itu bisa masuk ke sana. Ntar kita tuh ada daily report gitu ya tentang perkembangan saham hari ini gimana. Kita kasih tahu juga yang akan naik mana, yang akan turun mana, yang untuk menghindari lah, maksudnya walaupun nggak bisa mengurangi kerugian, tapi kita bisa menghindari kerugian gitu teh. Aku juga mau nambahin. Jadi kan di ISP juga ada grup member. Grup membernya itu sekarang udah ada 5 ya. Ada 5. Itu di situ jika Kutubers mau bertanya-tanya terkait saham juga bisa langsung berdiskusi di situ, dan kita sebagai sesama yang berjuang dan juga berkecimpung di dunia investasi ini bakal menjawabnya sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Iya sih, aku izin menambahin juga. Jadi kalau buat Kutubers nih yang misal mau bergabung di dunia pasar modal terus takut gitu, FOMO lah ibaratnya gitu ya teh ya, kita juga feel free buat ditanya. Misalnya nih aku nggak ngerti gitu ya sebagai pengurus, karena kan bisa walaupun pengurus juga kita pasti punya keterbatasan manusia biasa ya. Nah kita bisa tanyain tuh ke senior karena memang alhamdulillahnya ISP tuh walaupun seniornya udah tidak ikut nih, misal ada kegiatan-kegiatan di ISP, tapi mereka tetap bisa kita tanya. Bukan hanya pertanyaan dari pengurus aja, tapi bahkan pertanyaan dari member-member insya Allah akan terjawab seperti itu sih. Oke. Di sini itu kan komunitas ya, itu tuh ada divisi yang kayak gitu kan. Iya, nah itu tuh di dalamnya ada apa aja? Biasanya kegiatannya itu apa aja? Jadi dimulai dari divisi aku dulu ya. Jadi kalau di ISP sendiri itu ada namanya CMR. Itu juga ada yang CMR syariah, karena kan saham itu ada yang konvensional, ada yang syariah. Nah, jadi divisinya juga ada 2 kalau CMR. CMR itu Capital Market Research. Jadi yang menganalisa di dunia pasar modal itu seperti apa. Nah,
itu kita biasanya itu melihat daily report yang tadi udah dibilangin oleh saya gitu. Daily reportnya itu misalnya saham mana nih yang lagi beggar, yang naik gitu, yang turun apa, terus ada sentimen apa sih di minggu ini, atau ada apa ya, ada berita apa sih. Ya, seperti itu sih. Kayak misalnya El Nino nih sekarang kan teh. Nah itu tuh beberapa saham, contohnya saham-saham yang berkaitan dengan El Nino lah, kayak saham-saham beras gitu ya. Nah itu kan lumayan tuh sekarang pergerakannya fluktuatif banget, dan itu ini yang research itu adalah divisi aku gitu sih. Jadi kalau misalkan aku kan pemula nih, Ya. aku pemula. Nanti kalau misalkan aku mau daftar ke ISP itu gimana sistemnya? Sistem masuknya? Apakah langsung jadi anggota, member, atau tadi masuk ke divisi atau gimana? Iya. Jadi sekalian juga promosi nih ya Kutubers. Jadi kita sekarang kebetulan lagi oprek nih, open recruitment, oprek untuk pengurus di tahun 2023. Nah jadi itu sistemnya kita sebenarnya kayak organisasi biasa pada umumnya yang ada mungkin di kampus-kampus gitu ya. Kayak yang pertama itu pasti CV, ngisi G-form, terus CV gitu ya. Habis itu kita nanti wawancara. Ya kita ada wawancara gitu. Ya wawancaranya juga ringan. Terus bahkan nanti takutnya orang mikir, oh berarti harus yang udah pernah berinvestasi. Enggak sih, bahkan di kita juga ada yang belum berinvestasi ikut. Kenapa kita tetap mewadahi? Karena kan tujuan kita kan investor saham pemula, bukan buat orang expert, tapi buat orang-orang yang pemula juga gitu. Nah setelah dari tahap wawancara itu, nah nanti ada tuh pengumuman keterima atau tidaknya. Setelah itu adalah ospek kecil-kecilan. Sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk melatih mental dan juga apa ya sebenarnya kemampuan dari si anggota new member gitu. Jadi kita ada event besar gitu namanya di Bandung Investor Gathering gitu. Biasanya itu kerjasama sama beberapa industri keuangan kayak sekuritas, terus bank-bank atau pegadaian gitu. Untuk legalitasnya tadi kan ngomongin tentang legalitas ya. Gimana biar kita itu aku percaya nih sama ISP gitu. Jadi ya sebenarnya untuk legalitas sendiri kita tuh udah tertulis di notaris juga, udah tercantum sebagai perkumpulan juga, dan kita juga udah sering bekerja sama dengan IDX Islami atau IDX Jabar. Jadi udah dipastikan kita tuh merupakan perpanjangan tangan dari mereka-mereka itu. Jadi benar-benar legal banget ya kita tuh. Jadi, ISP itu udah istilahnya udah tidak usah ragu gitu, tidak sama dengan pinjol-pinjol yang biasanya ada di iklan website. Iya betul teh. Ya, untuk cabang komunitas ini, cabang komunitas ISP itu ada di mana aja sih? Apakah visinya gitu ya? Kutubers tuh kayak paling juga Cuma ISP di Bandung kecil gitu. Cuma di Bandung aja gitu ya. Cabangnya itu ada di mana aja sih? Jadi kalau ISP itu sebenarnya ada ISP pusat atau ISP nasional gitu. Sebenarnya terpisah juga sih teh kalau akun IG-nya nanti kalau IG ISP Bandung ada. Jadi di setiap kota itu ada. Sesuai dengan hampir jumlah provinsi lah ya tapi ada beberapa kota yang memang nggak ada juga gitu. Tapi di beberapa kota udah banyak sih teh, sekitar ada kali ya 20-30an lebih dari situ. Nah terus itu juga kita ada di luar negeri teh. Keren ya. Udah nyampe luar negeri. Kenapa bisa ada di luar negeri? Sekarang kan zamannya sosial media tuh. Nah jadi si sosial media itu menjangkau orang seluruh dunia kan, bukan hanya sekedar regional aja. Nah jadi banyak tuh ternyata warga luar negeri itu yang kepo lah, penasaran gitu. Kita tuh ISP juga ada di Hong Kong, ada di Singapura, ada di Jepang. Tapi untuk pusatnya itu ada di Indo gitu. Ya Indonesia. Nah khusus ISP pusat kebetulan alhamdulillahnya tahun ini udah pindah dari Jakarta di Bandung. Jadi pusatnya di Bandung buat barudak barudak Bandung bisa banget langsung dikepoin Instagramnya. Ya, Instagram kita ada di @ISP Bandung. Ada juga ISP pusat Investor saham pemula. Ya.
langsung aja dikepoin Instagramnya. Nah, untuk kegiatannya tadi udah ya, kegiatannya itu lebih ke edukasi tentang gimana sih saham itu gitu ya. Nah, untuk member-member yang sering curhat itu kebanyakan mereka curhatannya itu lebih ke arah mana sih? Apakah curhatannya itu lebih ke sulitnya atau kemudahnya? Kesulitan dan kemudahannya di saham itu apa sih? Gimana? Kalau biasanya ya, kalau member-member itu biasanya curhatnya tentang pastinya tanya kayak waspada ya, apa sih yang mau turun di bulan ini gitu, saham yang mau turun. Ntar juga kita kasih, nggak sekedar kita ngomong doang ini bakal turun itu, tapi kita dari tim Temila itu kan ada researchnya gitu, ntar dijelasin juga sama Temila. Terus juga banyak kan yang tanya yang profitnya yang naik nih bakal naik apa, pokoknya ya tanya tuh sekitar naik turunnya saham aja sih. Pernah tuh ada dapat chat gitu ya, karena kebetulan aku juga adminnya gitu kan. Jadi kita di CMR tuh dikasih PJ lah, penanggung jawab di setiap grup-grupnya gitu. Nah, aku tuh di kelompok 4 pernah tuh waktu itu kita ngebagiin ada namanya monthly report. Jadi kita punya daily report, weekly report, dan juga monthly report. Nah, dari semuanya itu kecuali si daily, kalau yang weekly sama monthly itu kita punya technical. Nanti mereka nanya, itu kenapa ya kok diprediksi bisa naik? Emang cuma berdasarkan, kan kalau itu tuh kan charting ya Teh. Emang cuma naiknya bisa berdasarkan chart aja, emang bisa berdasarkan garis aja. Nah, di situ kita bisa menjelaskan kenapa sih didukung juga ada faktor-faktor atau sentimen-sentimen dan isu-isu gitu. Karena kan sebenarnya ekonomi itu kaitan eratnya juga sama dunia politik gitu. Makanya kalau sekarang mungkin teman-teman Kutubers di sini yang mungkin juga udah berkesinambung lah di dunia pasar modal, sekarang tuh lagi gencer-gencernya IPO atau public saham yang bisa dibeli sama kita gitu ya, retail atau masyarakat luas. Itu kebanyakan dari pendiri atau pencetusnya CEO lah ya bahasanya, itu orang-orang politik. Untuk sekarang kenapa? Karena mereka sedang naik daun kan, udah mau masa politik gitu ya kan. Iya, Oke. Jadi kebanyakan ini biasanya yang ngeluhnya tuh di mana sih member itu kalau misalkan lagi turun? Lebih mengeluhnya lebih kayak gini sih, misalnya mereka pakainya bukan uang dingin ya. Uang dingin kan uang yang nggak kita pakai. Kita tahu kan kebutuhan kita seperti apa, kita juga tahu keinginan kita apa. Uang ini emang nggak dipakai untuk kebutuhan, nggak dipakai untuk keinginan gitu, emang mau ditabung aja gitu kan. Nah, terus tiba-tiba nih misal padahal kita udah berinvestasi atau menaruh dana kita di saham-saham yang memang blue chip, atau blue chip itu ibaratnya saham-saham yang memang memiliki valuasi yang bagus lah seperti itu. Terus dia merah nih, turun lah, lagi wayanya turun, karena kan ibaratnya namanya pasar ya, ada grafik, ada naik turun. Nggak, kalau selamanya naik, aku rasa semua orang di kita itu nggak perlu belajar lagi, nggak perlu ada ISP deh kayaknya juga kan. Nah, tapi karena fluktuatif lah ya Teh. Jadi orang-orang takut, kenapa ya ini kok turun, jadi FOMO gitu, takut jual padahal kan itu uang dingin. Kalau uang dingin mah it's okay gitu, just do it, biarin aja gitu kan. Ada juga namanya sleeping investor, jadi kayak kita taruh aja nih dana memang di tempat yang saham-saham yang memang bagus lah, baik gitu, punya prospek gitu. Terus. Jadi kayak kita tinggalin tidur juga bisa aja gitu. Ada tuh tokoh yang terkenal lah, nanti mungkin teman-teman Kutubers juga bisa cari tahu, ada namanya Bapak Lokentong. Dia tuh udah nggak kerja lagi tapi duit dia banyak, banyak banget. Gitu karena sih. saham itu. Ya, karena saham-saham kan juga ada capital gain dan juga dividen. Kalau capital gain itu jadi keuntungan dari selisih harga. Kalau dividen itu jadi kan si perusahaan dapat keuntungan nih, mau dibagi-bagi sama investor, itu namanya dividen. Nah kan kalau saham yang bagus, keuntungannya bagus, ya dia juga nggak akan pelit buat kasih ke kita gitu. Terus semakin banyak saham yang kita punya, dividen yang kita dapat itu bikin tidur aja Teh. Bikin tidur aja tuh Kutubers. Jadi jangan pernah takut buat memulai investasi. Nah, pengalaman kakak-kakak di sini gimana nih? Setelah ikut ISP dan sebelum ikut ISP dan setelah ikut ISP, biar kita juga tereduket dan ingin gitu ikut.
Jadi kalau sebelum ikut ISP ya, aku itu mulai investasi itu pas zaman pandemi COVID. Itu kan lagi marak-maraknya ya, aku termasuk kaum FOMO saat itu ya. Jadi kayak lagi rame di aplikasi TikTok ya tentang saham-saham. Itu aku jadi ngikut aja. Dan itu nggak pakai belajar, jadi aku ngikut di TikTok. Beli ini, aku beli ini gitu. Harus dijual, aku pokoknya ngikut aja gitu ya. Belum belajar dan aku ngerasa juga ini pasti bakal untung gitu karena orang juga rame-rame kesana gitu. Dan setelah itu aku sering mengalami kerugian gitu. Jadi kayak sempet juga tuh pensiun dari dunia investasi gitu ya. Terus pas aku ke Bandung, aku kuliah kan, ternyata aku ngeliat di Bandung tuh ada komunitas dan namanya tuh ISP. Cocok lah buat aku pemula dan aku tuh masih ilmu saham tuh ilmu investasi tuh masih nol banget ya. Aku sempat ikut juga karena sempat masuk ke dunia saham juga karena ikut-ikut doang gitu. Jadi dari ISP awalnya aku sering ikut-ikut eventnya gitu, mesti menjadi member lah. Pas open recruitment-nya aku itu coba-coba lah, ternyata aku keterima. Dan setelah masuk itu ilmu investasi aku menambah dan aku nggak bilang 100% gitu. Pokoknya menambah lebih baik lah dari yang sebelumnya gitu. Jadi sangat membantu sih karena di komunitas ini juga saling merangkul ya. Jadi saling merangkul. Jadi bisa juga nih kita bisa tanya-tanya kayak ini gimana. Jadi tanpa rasa malu kayak kok aku sendiri sih yang nggak tahu di sini. Itu nggak ada gitu. Jadi semuanya pasti saling ngasih tahu juga sih, saling ngajarin yang senioritasnya. Oke. Kak Nilam ya. Ya, Gimana kalau aku pengalamannya? sendiri sebelum masuk ISP tuh aku nggak tahu ya apa itu yang dimaksud dengan saham. Terus pertama kali aku ikut ke acara ISP, terus di situ wah mulai tertarik nih. Kita punya beberapa lot saham juga kita bisa disebut sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Nah dari situ mulailah tertarik, terus cari-cari tentang saham, apa itu saham. Setelah itu belum mulai investasi. Terus ISP Bandung buka oprek. Nah di situ aku ikutan opreknya. Terus di situ juga aku mulai belajar dari membeli saham. Direkomendasikan untuk membeli saham-saham yang growth, yang pertumbuhannya tuh baik, terus harga sahamnya tuh meningkat terus gitu, nggak berfluktuatif gitu. Jadi lebih tenang juga. Setelah itu karena melihat pergerakan harga saham di market tuh kadang aku ikut-ikutan gitu, melihat wah ini kayaknya lagi banyak ada yang beli nih sahamnya, terus aku masuk ke situ. Setelah itu ternyata saham itu turun kan. Terus gimana sih cara biar menangani psikologi kita saat saham itu turun? Di situ aku terbantu dengan masuk ke komunitas ini, dan sebenarnya di situ juga dijelasin mengenai kenapa sih saham ini bisa turun, terus apa sih langkah yang harus kita ambil jika saham itu turun. Sebenarnya nggak perlu khawatir kalau saham yang kita beli itu perusahaannya bagus gitu. Jadi kalau sebelum dan sesudah aku masuk ISP tuh, aku di ISP lebih banyak lagi belajar mengenai keuangan gitu. Jadi aku juga belajar nggak hanya tentang saham juga, tapi tentang perekonomian Indonesia gitu. Boleh lanjut. Kalau aku pribadi gitu ya, pengalaman seperti apa. Jadi ketika aku tahu ISP itu karena ikut Zoom webinar dari kampus gitu kan. Terus abis itu aku emang udah mulai tertarik tuh dari 2019, cuman emang waktu itu kan namanya uang anak mahasiswa gimana sih. Terus abis itu pandemi nggak dikasih duit karena di rumah aja gitu kan ya. Nah, terus adalah sisa tabungan lah gitu kan yang aku punya buat aku modal investasi tuh, karena kan tadi pas pandemi itu mulai gencer-gencernya lagi tuh di TikTok, di sosmed dan lain sebagainya gitu. Nah terus aku emang ikut webinar segala macam. Terus aku mikir ini orang-orang yang webinar ini pasti ada kegiatan berlanjutnya gitu kan, karena dia kalau edukasi itu pasti nggak mungkin stop sekali. Itu nggak akan dinamain edukasi dong, paling cuman kepo doang gitu kan. Informasi aku pengen belajar benar gimana ya. Nah waktu ikut di webinar di kampus itu pematerinya salah satunya dari ISP Bandung, yang kebetulan sekarang dia udah jadi wakil ketua ISP di pusat gitu. Nah terus waktu itu aku langsung ngehubungin kan, dia ngasih IG-nya gitu. Terus aku follow, aku DM,
kan gimana ya ini gini, terus dia bilang sok coba aja ikutan oprek kita. Di awal memang aku ngerasa agak kesulitan karena pas langsung aku memberanikan diri, udah mana minim pemahaman tentang investasi, aku memberanikan diri sebagai pengurus gitu kan, karena kan sedikit banyaknya kita juga adalah tugas-tugas seperti kayak bikin weekly report, daily report. Nah aku terbantu tuh ISP dari situ. Oh ternyata gini ya cara kita menganalisa secara paling dasarnya seperti ini. Terus juga kayak keluhan-keluhan orang lain kan itu menjadi pembelajaran buat kita kan. Aku rasa dengan aku bergabung di sini, jadi kesalahan itu nggak perlu aku ulangin gitu kan. Terus juga kalau lagi semangat aku menurun lah di dunia investasi, aku jadi bersemangat lagi karena ada teman-teman aku nih, ada komunitas aku dan aku jadi pengurusnya. Mungkin kalau sekedar member bisa aja tuh kita ya udahlah, udah kapok nih kayak gitu. Tapi kalau dari pengurus kan jangan gitu Mil, ini kan gitu, karena memang di ISP itu sangat amat merangkul gitu. Jadi kayak aku ngerasa setelah berinvestasi dan bergabung di komunitas itu malah membuat aku jadi semangat lagi gitu, semangat berinvestasi. Terus karena aku sadar ya semangat berinvestasi dunia pasar modal butuh modal gitu kan. Nah gimana nih caranya aku dapetin modal? Aku juga jadi bersemangat untuk kayak berjualan. Terus misalnya juga melakukan hal positif lah gitu untuk mendapatkan tambahan di dunia pasar modal, seperti itu sih kan. Ya, jadi lingkungan itu Sangat mempengaruhi ya. sangat penting banget untuk kita bertumbuh sih. Kalau tadi kan ada oprek ya. Iya betul. Oprek itu berarti pembukaan buat member. Buat pengurus. Oh, untuk jadi masuk ke bagian komunitasnya Iya itu. betul. Kalau misalkan member bisa kapan aja gitu. Bisa kapan aja, itu ada link Link pendaftaran di bio Instagram kita. Jadi kalau Kutubers mau masuk sebagai member bisa kunjungi Instagram kita dan klik link yang ada di bio. Di situ nanti bakal ada link untuk masuk ke grup-grupnya. Kalau misalkan oprek itu biasanya dibukanya kapan? Ini kebetulan lagi buka sih Teh. Mungkin teman-teman Kutubers yang mau daftar juga boleh mulai dikepoin gitu ya. IG-nya di @ISP Bandung udah ada. Kita tuh sebenarnya opreknya tuh setahun sekali, biasanya di akhir tahun gitu. Oh ya. Kalau misalkan Kutubers tertarik sebagai pengurus langsung ya, aku mau nyobain langsung aja jadi pengurus biar belajarnya juga pol gitu iya, ya. betul. Langsung Nggak aja nanggung gitu ya. Iya, nggak nanggung. Langsung aja dikepoin Instagramnya ISP ya, ISP Bandung. Kalau misalkan sekarang tuh ya, aku tuh kalau ngomongin saham itu masih belum ada gairah karena emang modalnya, pertama modalnya, terus juga aku pikir kayak saham itu kebanyakan orang tua dan juga kalangan-kalangan atas gitu kan. Terus kebanyakannya itu laki-laki. Iya. Kalau sekarang itu persentase perempuannya itu udah cukup banyak nggak sih? Kalau untuk sekarang berdasarkan data sekitar udah meningkat sih dari tahun ke tahun. Sekarang ada 30% dari total jumlah keseluruhan investor itu adalah wanita gitu. Jadi untuk para Kutubers nih yang merupakan seorang wanita juga nggak apa-apa kita belajar tentang investasi. Walaupun misalnya kita belum beli saham, kita bisa dulu belajar mengenai basic-basicnya. Terus bisa juga langsung pembukaan akun buat investasi, buat melihat bagaimana sih pergerakan harga-harga sahamnya langsung gitu. Ada ininya sih, aplikasinya gitu ISP? Kalau ISP nggak ada sih, tapi kalau untuk pembelian saham itu kita bisa melalui sekuritas-sekuritas yang udah ditentukan oleh IDX gitu. Atau mungkin kalau teman-teman Kutubers belum mau untuk mendaftar di sekuritas gitu ya, karena memang ada proses foto KTP dan lain sebagainya, merasa ribet. Kadang-kadang orang nggak mau bikin akun tuh karena itu sih terus harus nunggu kan. Mayoritas tuh orang kita tuh gak sabar pengennya cepat instan gitu ya. Nah sekarang kalau kita mau belajar tanpa membuka akun itu ada IDX Mobile. Di situ kita bisa lihat sih berita-berita atau RTI. Tapi kalau RTI itu ada di aplikasi di App Store, juga ada di Play Store gitu. Kalau untuk RTI itu dia lebih ke untuk orang-orang yang sudah berkesinambungan lah. Karena lumayan pembahasannya itu gimana ya, bisa dibilang agak nggak semua berat sih, tapi
ibaratnya menengah ke atas sedikit lah kayak gitu. Tapi kalau di IDX Mobile emang dirancang karena kan emang IDX itu tujuannya untuk mengedukasi juga, makanya kita tuh seperti kata Teh Nilam tadi, kita tuh adalah perpanjangan tangan gitu. Karena emang bursa juga, nah bahkan di bursa juga tuh ada SPM atau sekolah pasar modal. Jadi buat YouTubers yang pengen ikutan, kan kalau di Bandung tuh IDX ada di Jalan Mustafa ya? Ya, Gitu ya, Jalan Mustafa. Jalan Mustafa, ada di Jalan Mustafa. Nah teman-teman yang mungkin penasaran gitu bisa langsung mengunjungi juga di kantor IDX gitu. Kalau misal ngerasa ISP kan itu kan komunitas tidak tidak resmi nih, tidak legal atau lain sebagainya gitulah, ada sentimen gitu, bisa silahkan langsung aja gitu ke memang yang benar-benar emang lembaga NGO yang memang trusted lah ibaratnya. Dan di situ juga enak kok, selain kita mendapatkan ilmu, kita juga mendapat makanan tuh kalau teman-teman mungkin sambil ngantuk kan ya, kita belajar terus gitu kan. Nah, di sini ada nih Instagramnya dari ISP Bandung. Iya betul. Nah, boleh scroll dulu kegiatan, boleh diceritain kegiatan-kegiatannya? Oh iya, boleh Teh. Nah, ini ada, ini lagi apa ini? Kalau Investrupes itu kegiatannya itu duta pasar modal syariah Teh. Jadi dari beberapa pengurus ISP ada yang ikut, termasuk Teh Nilam. Oh, ikut kegiatan ini juga. Iya. Isinya tentang apa? Kalau untuk kita sebagai investor itu kita lebih ke edukasi juga sih, cuman nggak terkait dengan sekuritas manapun gitu. Dan fokusnya untuk di sini Investrupers itu edukasinya lebih ke pasar modal yang syariahnya. Oh iya. Oke, next ada lagi nggak? Nah ini ada Rosa atau Roadshow Saham Syariah gitu. Nah jadi Roadshow Saham Syariah ini emang lebih dekat gitu ya, mengenai saham-saham syariah. Di saham syariah itu ada apa aja sih dan kenapa ada sebutan saham konvensional dan saham syariah itu seperti apa. Nah di sini kita bisa mempelajari bersama-sama gitu di saham syariah. Jadi Ini kita 9 September berarti ya? Bentar, ini tanggal berapa? Ini juga lewat. berkelanjutan sih. September, mulai Oktober, sorry. Mulai dari ini sih, dari awal tahun, jadi per bulan gitu bisa Selalu ada. 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 Kalau Oktober ada nggak? Oktober ini ada. Nah buat kutubers yang mau ikutan nanti ada nih di tanggal 28 ya? 21. Oh 21 Oktober gitu. Oktober. Bisa langsung dipantengin aja gitu. Instagramnya langsung follow aja. Iya jangan lupa di follow. Kadang kan kita itu bingung ya, aduh buat investasi butuh berapa sih buat awal gitu. Kira-kira berapa? Ada masukan nggak? Atau enggak segini tuh bisa gitu, yang kita anggap bahwa itu kayaknya terlalu kecil deh kalau mau investasi segitu ya. Jadi kalau aku pribadi sih sebenarnya Teh besar atau kecilnya kan tergantung kesanggupan orang ya. Orang kan beda-beda, ada yang nganggap sejuta itu besar, ada yang nganggap sejuta itu kecil misalnya. Nah, kalau untuk ibaratnya kantong-kantong pelajar ya, kantong-kantong mahasiswa namanya anak-anak muda gitu kan. Itu kalau dari aku pribadi nggak apa-apa sih mulai dari 100.000, bahkan ada sekuritas yang kalau kita kan mau mulai investasi kita harus buka akun dulu di sekuritas. Biasanya minimal ada yang 50.000, ada yang 100.000 gitu. Dan untuk harga sahamnya sendiri kan orang mikir saham itu kan orang kaya atau orang tua gitu ya, jadi mungkin harganya mahal dan lain sebagainya. Enggak, saham itu enggak. Ada kok yang seharga semangkok bakso gitu, kayak 17.000, ada yang 5.000, bahkan ada yang 5.000-an, 6.000-an gitu. Emang biasanya ada sebutan saham gorengan kayak gitu. Seperti itu Tapi sih. itu tidak direkomendasikan ya untuk dibeli gitu. High risk lah seperti itu, resikonya cukup tinggi kan. Tapi balik lagi ya, kan kita yang tahu, kita yang bisa mengukur keuangan kita itu seperti apa gitu. Cuman juga jangan berpikir bahwa saham murah itu jelek, enggak sih. Jadi ada salah satu adalah saham jagoan aku lah ya, saham yang selalu aku beli setiap minggu, dan itu tuh harganya cuma 17.000. Aku mulai beli itu dari 13.000, sekarang udah 17.000. Itu setiap minggu aku beli. Ibaratnya
setiap minggu bukan aku, mungkin teman-teman Kutubers juga pasti bisa menyisihkan. Nggak apa-apa punya satu lot, dan dia selalu bagi dividen. Bagi hasil setahun sampai 2 kali. Dan itu menurut aku amazing lah. Ibaratnya kan bisa menggulung aset aku kan. Mungkin misalnya seminggu ini aku cuma bisa beli 1, minggu depan aku bisa beli 2, terus ya, lama-lama nanti kan bisa banyak. Iya, sedikit lama-lama Jadi bukit. Iya, betul. Jadi nggak usah takut ya, itu seharga 1 kopi lah ya. Ya, seharga kopi aja kita bisa beli, masa saham kita nggak punya, nggak bisa gitu. Stop kopi dulu 1, langsung beli saham. Nah, kenapa sih kita itu harus memilih ISP untuk investasi? Sekalian closing statement. Ya, kalau untuk dari aku sendiri, ISP ini sebagai perkumpulan yang mewadahi orang-orang yang mau belajar tentang investasi. Jadi kalau kalian mau belajar tentang investasi, bisa banget untuk join di komunitas kita ini. Selain itu juga buat aku ya ISP itu bukan hanya sekedar tempat edukasi aja sih Teh. Jadi kita belajar buat ngomong gitu, berbicara lah gitu. Kayak kesempatan ini kan itu nggak semua komunitas menyediakan itu, sementara ISP punya relasi yang begitu banyak, begitu luas, dan ada di mana-mana gitu. Jadi sangat amat disayangkan lah kalau kita nggak bergabung gitu ya di ISP. Karena contoh nih, misal dengan kita pakai ini, jadi misal kita lagi di daerah mana dan itu ada anak ISP, kan ibaratnya gimana ya Teh, ISP tuh yang aku bilang tadi hangat, nggak ada senioritas, dan bahkan sekalipun seniornya udah nggak gabung di organisasi itu, dia tetap, oh ini adik gua, oh ini adik saya gitu ya, oh ini teman saya, rekan saya gitu. Dan kalau misalnya ada kayak loker juga, mereka sama sekali nggak pelit, Saling membantu ya. pasti gitu. ISP itu jadi sebuah identitas kita kalau misalnya ketemu sama betul. ISP lagi Lainnya. gitu. Apalagi kalau misalnya saya sebagai mahasiswa yang bukan mahasiswa baru, bukan mahasiswa akhir, jadi butuh magang nih. Biasanya dari ISP itu dikasih info gitu, ada yang magang nggak di sini, jadi ini buka lokernya gitu-gitu. Jadi kita sangat mudahin kita loh untuk informasi. Oke. Itu dia perbincangan kita dengan kakak-kakak dari ISP. Ada Kamila, Kak Nilam, dan Kak Devi. Untuk Kutubers yang ingin kepo ya, yang sudah mulai kepo, bisa langsung kunjungi Instagramnya tadi ISP Bandung. Dan ISP juga membuka oprek ya. Untuk tahun ini. Jangan lupa daftar ya Kutubers. Ditunggu. Mungkin cukup sekian dari kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu baru tentang saham. Jangan lupa juga kepoin terus Instagram kita kutub.id, dan TikTok juga ada kutub.id, dan juga websitenya. Oke, semuanya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.